Hari ini saya Dian akan mempraktekkan bagaimana cara atau teknik melakukan KBI, kompresi bimanual interna dan eksterna serta pemasangan kondom. Ya, bagaimana cara menangani jika terjadi perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri. Kemudian kita cek alat dulu yang dipersiapkan. Ada info set, harusnya ada blood set ya. Kemudian ini untuk kondom. Kemudian ada kondom kateter dengan kateter ukuran 24, seharusnya ada tampon jedul bulat, kemudian ada spekulum L, kemudian ada penser clamp, tenakulum, tampon tang, ada pom. Kemudian kita juga tetap siapkan kasa, betadin ya. Kemudian spet, ada bengkok. Kemudian ada alat untuk pemasangan infoset beserta APD ya. Oke. Posisi penolong itu sudah menggunakan APD. Ya, pakai APD lengkap. Kemudian posisi penolong sudah menggunakan sarung tangan. Ketika pada proses persalinan di kala 3 ditemukan banyak darah yang keluar lebih dari 500 cc sampai 1000, maka dikatakan ini terjadi perdarahan. Kemudian kita cek dulu apakah ada kontraksi. Ya, jika tidak ada, kita bisa lakukan masas selama 15 detik sambil kita cek apakah ada robekan jalan lahir. Ya, kita cari penyebabnya. Jika tidak ada robekan jalan lahir dan ditemukan kontraksi yang tidak bagus atau atonia uteri, maka kita lanjut lakukan KBE, kompresi bimanual eksternal. Yang sebelumnya kita pastikan KU pasiennya supaya tetap bagus, kita berikan oksigen. Dan kepala pasien tidak menggunakan bantal ya, kita berikan oksigen. Kemudian kita pasang infuset. Boleh dibuka Kak, ada yang boleh dibuka? Harusnya menggunakan blood set. Kita isi. Isi selang infus, pastikan tidak ada udara.
dengan secukupnya ya. Kita cari pembuluh darah venanya ya, yang tidak bercabang, lurus. Kemudian kita pasang tourniquet. Kita siapkan alboket. Kita disinfektan secara sirkular keluar. Aboketnya harusnya ukuran 18 atau 16. Kita menghadap ke atas lubang. Cek ada darah keluar, tidak di tabung infus aboket. Kalau ada, kita tarik jarumnya, baru kita masukkan aboket. Lepas, tekan atasnya, buang, uji, alihkan, pastikan mengalir ya. Ini pemasangan testernya ala kadarnya. Oke, kita rapikan kembali ya. Dan berikan oksitosin 2 ampul. Jadi totalnya semuanya adalah 20 unit. Kita matikan dulu. Kita masukkan pos. Kita berikan infus oksitosin 20 unit. Setelah itu kita berikan metergin 0,4, boleh secara IM atau secara IV. Kalau kita berikan secara IM, berarti sepertiga paha atas bagian setelah itu kita sambil evaluasi apakah ada kontraksi. Jika kontraksi tidak ada, ya baru kita boleh lakukan KBE. Ya, lakukan KBE, pastikan kandung kemih pasien kosong. Jika penuh dilakukan apa? Kateterisasi. Ya, kita lakukan KBE. Ya, dengan cara tangan kanan menekan bagian simfisis, jari telunjuk, jari manis dan jari tengah menekan simfisis. Kemudian tangan kanan berada di puncak fundus bagian atas, ya, puncak uterus. Kemudian didorong, jadi mencakup seluruh dinding uterus belakang, kemudian diarahkan ke bagian depan sehingga tangan kanan dan tangan kiri bersatu.
Seperti ini. Kemudian bersatu. Ketika tangan kanan dan tangan kiri menjauh, maka kontraksi sudah mulai muncul. Kita lakukan KBE selama 5 menit. Tapi jika tidak muncul kontraksi, ditandai dengan tangan kita tidak ada jarak, maka kita lanjut lakukan KBI. Nah, kita menggunakan sarung tangan panjang. Ini sudah on ya. Bisa megang. Ukuran karena KBI tidak berhasil, maka kita lakukan KBI. Kita pasang menggunakan sarung panjang. Karena tangan kita sudah on, jadi harus hati-hati jangan megang bagian luar. Karena ini sifatnya darurat, maka kita tidak perlu membersihkan dengan betadine. Kalau mau dibersihkan boleh dengan menggunakan betadine sekitar vulva. Ya. Kita masukkan tangan kita secara obstetrik dengan mengkuncup. Tekan bagian koksigin supaya tidak terlalu sakit pasien, dan pasien minta tarik nafas. Kita masukkan secara perlahan sampai ketemu bagian serviks anterior. Ya. Setelah bertemu bagian serviks anterior, baru kita lakukan tekanan. Tapi sebelumnya kita cek dulu pada saat tangan kita masuk secara obstetrik, pasien diminta tarik nafas, ibu tarik nafas. Kita lihat apakah ada bekuan darah atau selaput ketuban yang masih ada. Jika ada, maka kita keluarkan. Ya, kita keluarkan, kita bersihkan. Jika sudah bersih, baru tangan kita masuk menyusuri dinding vagina sampai ketemu bagian serviks anterior. Ketika sudah ketemu, rubah posisi tangan kita mengepal, kemudian menekan bagian serviks anterior. Sedangkan tangan yang di luar mencakup bagian dinding belakang, ya. Didorong atau dibawa ke arah depan sehingga seperti bertemu. Ya. Secara obstetriks, pasien tetap tarik nafas. Kemudian kita bersihkan bekuan darah, susuri kembali sampai ketemu serviks bagian anterior, baru kita rubah posisi mengepal dengan ruas tulang jari, kita tekan bagian serviks anterior, ya. Dan tangan kiri di luar mencakup ya, memegang bagian dinding belakang uterus, dorong ke arah depan. Tahan dan lakukan selama 5 menit.
Jika dalam waktu 5 menit tangan kanan dan kiri ada jarak, berarti itu sudah mulai ada kontraksi. Kemudian kita bisa tambah waktunya sebanyak 2 menit untuk dilakukan KBI. Jika KBI tidak berhasil, maka kita lanjutkan dengan kondom kateter. Selain kondom kateter ada teknik KAA, kompresi bimanual aorta. Caranya seperti apa? Kita cari pulsasi bagian nadi di mana? Di bagian femoralis. Kita raba, kemudian tangan kiri kita mencakup korteks. Mencakup apa? Sudah di pos. Kolumna vertebralis, ibu lidahnya kolumna vertebralis, kolumna vertebralis. Ya. Di sini pulsasi, ini menekan bagian umbilikalis. Tegak dengan tangan tegak lurus menekan vertebra kolumna vertebralis, ya, sambil diraba. Jika dia tidak ada denyutan, berarti sudah ada penekanan. Ya, itu adalah teknik KAA, kompresi aorta abdominalis. Jika tidak ada perubahan, tidak ada kontraksi, maka kita lakukan kondom kateter sambil persiapan untuk rujukan. Kita buka. Pada saat kita menyiapkan kondom kateter, kita bisa minta bantuan asisten atau keluarga untuk apa? Untuk melakukan KBE. Gimana caranya memindahkan posisi? Udah lepas nih ya, maaf ya. Gak usah pakai ini. Gimana caranya memindahkan posisi? Tadi kita posisinya sedang apa? KBI. Ya, KBI. Bagaimana caranya merubah tangan kita ke tangan pasien? Taruh bukunya. Kamu kesini tangannya, pasien. KBI. KBI berarti tangan kirinya ada di belakang dinding uterus. Tangan kanannya berada di atas simfisis seperti ini. Jadi pada saat kita menekan seperti ini, ya, tangan kanannya dulu kita bergantian, saya menekan seperti ini, kamu nyelusuri dari belakang. Oke, sudah ketemu, mencakup gini, hop, baru kita lepas. Ya, setelah ini lepas, kita operan nih, pindah. Ya, ini menekan bagian simfisis. Oke, baru kita keluarkan tangan kita secara perlahan, tangan pasien tetap menekan. Kita keluarkan secara obstruktif kembali, tarik nafas dulu. Pada saat pasien atau asisten kita melakukan KBI, baru kita siapkan alat kondom kateter. Dan pastikan posisinya juga kita ubah. Jika sudah siap semua, posisi pasiennya, oke, boleh dilepas, kita obat. Ada di tepi tempat tidur, lebih enak. Karena apa? Karena nanti kita akan memberi pemasangan spekulum. Oke. Boleh kita mau ganti handscoon lagi, silahkan. Kemudian sudah baru. Sebentar ya, saya siapkan. Ini boleh dibuka ya? Boleh, Bu. Infosetnya ambil lagi. Ini tadi tuh.
kalau sudah kita siapkan, kita baru pasang sarung tangan. Oke, kita jika kotor kita boleh bersihkan dengan BKB. Ini pakai jelly tetap. Kemudian kita minta pasiennya tarik nafas. Oke, itu tarik nafas. Membuka vulva bagian bawah. Jika sudah nampak, tidak perlu menggunakan spekulum bagian atas. Jika memang tidak nampak, baru bisa pakai satu aja ya. Kalau sudah dipegang, kita ambil kondom kateter. Yang sebelumnya kita jepit dulu bagian serviks atau kursi porsi. Kita jepit, masuk ya. Jadi tarik nafas. Untuk mengurangi sakit, kita jepit. Oke, baru kita pegang. Asisten minta memegang. Kita masukkan. Kateter ke dalam ya. Kalau sudah masuk, kita pakai apa? Fiksasi dengan hidung. Ini kita buka dulu. Ya, fiksasi, baru kita pasang. Biasa masangnya di sini. Coba kita alirkan ya. Mengalir nggak dia? Ini nanti kita selama rujukan kita membawa pasien dengan kondom kateter. Masuk ya. Ini boleh diperas, boleh nggak? Boleh. Ya. Terus berapa cc sih? Ada yang 3,5, ada yang sampai 500. Kalau tetesannya berhenti, maka sudah muncul kontraksi, sudah cukup. Ya. Tapi kalau nanti berhenti terus ngetes lagi berarti belum stabil. Kita lihat keluar, berarti nanti kondomnya itu bakal tambah besar. Dia mati sendiri, jadi tanpa harus diperas, nggak masalah. Perasnya hanya untuk mempercepat keluarnya, masuknya cairan ke dalam kondom. Terus kita cek bagus, kita udah dilepas. Gimana cara mengeluarkan cairan? Ibu pernah ikut pelatihan, lama tapi ya 2010. Ini tinggal diturunin aja ke bawah. Tapi sekarang jarang yang masuk. Nanti tuh dengan gaya gravitasi dia akan turun. Netes nggak? Ngalir nggak? enggak sih. Itu netes nggak? Belum, tapi ada deh kayaknya. Ada. Cuma lambat. Salah. Oh iya ini belum.